Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Chelsea versus Manchester United. Pertandingan yang memperpanjang rekor nggak terkalahkannya MU ketika bermain away, sekaligus juga rekor nggak terkalahkan Chelsea semenjak dinahkodai Tuchel. Saat ini, Chelsea terpaut 6 poin di posisi 5 dari Manchester United di posisi 2 klasemen sementara dengan 50 poin. Sebelumnya, Chelsea berada di peringkat 9 dan manajer asal Jerman ini nggak hanya sukses mengatrol posisi Chelsea, namun juga moral positif timnya. Sumber mengatakan salah satu hal yang dilakukan Tuchel adalah pendekatan personal, terutama ke pemain yang nggak jadi langganan tim utama. Tentu saja perhatian kecil seperti ini membuat suasana ruang ganti menjadi hangat. Dan man management seperti ini juga penting dilakukan selain urusan taktik. Di MU, sepeninggal Sir Alex, nampaknya sisi ini yang kurang. Di tangan Ole, meski banyak diragukan, nyatanya masih bisa bikin MU nangkring di papan atas dan dia masih bisa bertahan. Well, cukup bahas man management. Kita akan analisis jalannya pertandingan dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim turun dengan pakem formasinya masing-masing. Chelsea dengan 3-4-2-1 menggunakan double 10, sementara MU 4-2-3-1 yang kali ini memainkan Daniel James di sayap kanan. Tujuannya jelas terlihat di awal laga. MU menggunakan taktik high press untuk ganggu build up serangan Chelsea. The Blues yang memainkan skema 3-2 saat build up akan diganggu dengan 4 pemain MU yang bergerak narrow atau rapat di tengah. Saat Chelsea akan menyerang sisi kiri, James yang pemain sayap merapat ke tengah dan marking Kovacic. Pemain terjauh dari bola yaitu Rudiger nggak dijaga karena lebih sulit diakses. Sementara wingback Chelsea akan dipres oleh fullback MU. Kita bisa lihat ketika bola dialirkan ke sayap, Shaw secara agresif akan melakukan press. Dari sini terlihat opsi Odoi terbatasi. Di belakang sudah ditutup, ke tengah pun sama. Situasi ini akhirnya menghasilkan throw-in. Mekanisme pressing MU ini digunakan untuk tutup sirkulasi ke belakang dan terpenting menghindari taktik Chelsea untuk ubah arah serangan ke sayap yang lain. Jadi nomor 20 nggak bisa umpan lagi ke belakang saat nomor 10 melakukan marking ke nomor 28. Lain halnya ketika situasi di mana Chelsea bisa sirkulasi ke belakang. Yap, James awalnya rapat ke tengah menjaga Kovacic. Namun karena bola akan dipindahkan, dia segera bergerak ke sayap untuk melakukan marking. Bisa kita lihat juga gesturnya yang meminta rekan lain untuk menggantikannya marking Kovacic. Kita akan bedah respon taktik Tuchel dan bagaimana serangan Chelsea. Pertama, untuk mengatasi pressing di fase awal, Kante akan bergerak ke sayap untuk lepas dari marking. Di sini situasinya akan sulit bagi Shaw antara mengejar Kante atau tetap di Odoi. Saat inilah Kante melepas umpan terukur ke Odoi. Bisa kita lihat pertahanan MU tinggal 3 back di belakang dan bergeser jauh ke kiri. Hal ini akan membuat sayap kiri Chelsea kosong. Namun MU menutup progresi Odoi. Pun begitu, Odoi mampu lepas untuk sirkulasi bola ke belakang. Kita lihat lagi berkat penetrasi tadi, Rudiger jadi kosong karena James harus mundur. Sehingga ketika James melakukan press, ada banyak waktu Rudiger untuk kontrol bola. Saat ini pertahanan MU harus geser lagi karena bola berada di sisi lain. Lalu Rudiger melakukan aksi dribbling untuk kemudian melakukan perpindahan serangan. Karena pergeseran pertahanan tadi, Odoi kosong dan peluang ini tercipta meski gagal dijangkau Giroud.
Jadi taktik utama Tuchel adalah memancing MU bertahan di satu sisi lalu mengubah ke sisi lainnya. Dinilai dari peluang, Chelsea lebih unggul karena dapat mengkonversi peluang menjadi tembakan. Sayangnya tembakan-tembakan tersebut masih bisa digagalkan De Gea atau barisan pertahanan MU. Sedangkan MU lebih banyak menggunakan umpan pendek dalam eliminasi high pressing dan menggunakan kecepatan dalam menyerang balik. Ini juga alasan taktik digunakannya pemain depan yang cepat. Peluang-peluangnya pun sebetulnya banyak yang berbahaya secara situasi, namun kerap gagal menghasilkan tembakan ke gawang. Jika Chelsea gagal lebih karena eksekusi dalam menciptakan gol, MU lebih karena sentuhan akhir untuk menciptakan tendangan ke gawang. Ini juga yang membuat XG di pertandingan ini lebih unggul Chelsea. Seperti juga yang ditunjukkan shot match buatan Maram Pernenti ini, tembakan MU lebih sedikit dan banyak di luar kotak penalti. Sementara Chelsea lebih banyak di dalam dan dalam situasi atau posisi yang lebih baik. Pun begitu, dari match ini bisa dicatat bahwa semakin Chelsea menyerang, semakin terekspos pertahanannya. Terutama di babak kedua saat pressing blok MU turun karena Ole ingin lebih menunggu pertahanannya naik dan melakukan serangan cepat saat transisi. Di sini Ole menunjukkan bahwa Chelsea yang mencatatkan banyak clean sheet masih bisa terekspos olehnya, namun harus waspada ketika bertahan dengan blok rendah dan lebih klinis lagi dalam sentuhan akhir. Sementara Chelsea kali ini ada peningkatan pada penciptaan peluang, namun masih bermasalah di finishing. Kedua manajer sama-sama menerapkan taktik yang tepat, namun eksekusi dari pemainnya yang membuat pertandingan ini imbang. MU masih jadi tim yang berbahaya saat menyerang space, terutama di belakang back. Sementara Chelsea meski terekspos, nyatanya juga cukup baik saat harus meresponnya. Hasil yang fair menurut saya untuk kedua manajer.